Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, salam sejahtera buat kita semua. Semoga semua dalam keadaan sehat. Saya Reskiani Mas Bakar. Pada pembahasan mata kuliah kuantitatif kita hari ini, materi yang akan dipaparkan berkaitan dengan jenis-jenis data. Biasa kita kenal dengan skala pengukuran atau measurement scale. Pembahasan materi ini merujuk pada buku Cosby dan Bates tahun 2014 yang berjudul Methods in Behavioral Research edisi ke-12. Mendefinisikan secara operasional setiap variabel adalah hal penting yang harus dilakukan oleh seorang peneliti kuantitatif. Definisi operasional adalah metode spesifik yang digunakan untuk memanipulasi atau mengukur variabel. Saya highlight kata memanipulasi atau mengukur karena ini berkaitan dengan pembahasan kita sebelumnya. Dan semoga saja Anda masih ingat. Maksudnya adalah bila jenis penelitiannya adalah eksperimen, maka kita familiar dengan salah satu variabelnya yang bercirikan manipulasi. Sedangkan variabel satunya lagi adalah variabel yang diukur, seperti pada penelitian non-eksperimen atau survei. Dan setidaknya variabel itu memiliki dua nilai atau level variabel. Level tersebut dapat dikonseptualisasikan sebagai sebuah skala yang menggunakan satu dari 4 tipe pengukuran yang disebut dengan skala nominal, skala ordinal, skala interval, dan skala rasio. Mengapa berbagai jenis skala atau data ini penting, yaitu data nominal, data ordinal, data interval, dan data rasio perlu kita pelajari karena akan berkaitan dengan proses analisis data. Tidak selamanya apa yang menjadi kajian penelitian dalam ilmu sosial seperti bidang kita psikologi hanya melulu berkaitan dengan angka. Data di dunia ini begitu luas, apalagi yang berkaitan dengan objek manusia. Sebagai contoh, data tentang jenis kelamin, data tentang latar belakang pendidikan, data terkait suku, agama, dan lain sebagainya. Ketika kita akan menganalisis data tersebut yang nampak tidak kuantitatif harus dirubah dulu ke dalam data yang sifatnya kuantitatif karena yang akan diolah dalam statistik adalah angka, hanya angka. Nah, disinilah kita perlu memahami materi ini. Kita mulai dari data nominal atau skala nominal. Data nominal tidak memiliki nilai kuantitatif atau numerik, lebih mengarah pada kategori. Makanya biasa juga disebut data kategori. Antara kategori satu dengan kategori lainnya hanya menunjukkan perbedaan sementara. Contoh yang relevan dengan data nominal misalnya variabel jenis kelamin yang terdiri dari laki-laki atau perempuan. Data ini hanya untuk kategori saja. Misalnya, laki-laki sama dengan 1 dan perempuan sama dengan 2. Nilai 1 atau 2 tidak memiliki arti apapun karena hanya untuk mengkategorikan. Nah, apakah harus laki-laki 1 dan perempuan 2? Tentu tidak. Karena ini sifatnya hanya mengkategori atau nominal saja. Maka boleh saja peneliti menamai data laki-laki dengan kategori 0 atau 10 dan perempuan dengan angka 2 atau 20. Silakan saja sesuai keinginan peneliti karena sekali lagi tidak ada nilai kuantitatif. Contoh lain yang termasuk dengan data nominal adalah latar belakang suku. Peneliti bisa memberikan kategori data suku Bugis sama dengan 1, suku Makassar sama dengan 2, suku Mandar sama dengan 3. Dan sekali lagi bahwa nilai 1, 2, dan 3 itu tidak memiliki nilai numerik
karena hanya untuk melabel saja bahwa angka 1 adalah data suku Bugis dan begitu seterusnya. Pada penelitian eksperimen, masih ingat kan pembahasan saya kemarin terkait penelitian eksperimen bahwa independen variabelnya adalah variabel manipulasi, merupakan data nominal atau kategori. Contoh di slide ini adalah penelitian Holzel tahun 2011 yang mengukur efektivitas mediasi struktur otak yang pengukurannya menggunakan MRI. Manipulasi yang diberikan adalah program mindfulness mediasi. Terdapat dua kelompok, yaitu yang ikut program mindfulness dan yang tidak ikut program. Nah, ikut tidak ikut dari independen variabel ini jelas adalah data nominal karena dua level tersebut berbeda. Maka kita bisa kategorikan misalnya yang ikut program adalah 1 dan yang tidak ikut program meditasi dituliskan skor 2. Kalau skala nominal mengarah pada kategori, maka pada skala ordinal atau data ordinal mengarahkan pada perankingan atau tingkatan dari variabel penelitian. Rating tingkatan adalah contoh penggunaan skala ordinal. Misalnya pada tingkatan bintang penilaian di aplikasi ojek online. Skala ordinal menunjukkan bahwa ada nilai numerik yang menjadi pembeda antara bintang 1, bintang 2, hingga bintang 5. Kalau ordinal, makna bintang 5 tentu lebih baik daripada bintang 4 atau 3. Ini juga bisa pada contoh rating penilaian film di televisi. Dapat diberikan 1, 2, 3, atau 4 bintang dengan deskripsi bintang 1 itu buruk, buang-buang waktu menonton film tersebut. Bintang 2 bisa bermakna lumayan, ada sedikit scene yang tidak terlalu mengecewakan. Bintang 3 bisa bermakna bagus dan bintang 4 bermakna menarik sampai tidak terasa waktu menontonnya. Sistem rating yang diberikan bukan merupakan nominal karena jumlah bintang memiliki arti dalam bentuk kontinum suatu kualitas. Namun demikian, perbedaan bintang 1 dengan bintang 2 belum tentu sama antara bintang 4 dengan bintang 5. Jarak antara bintang tidak equal atau tidak diketahui pada skala ordinal. Skala interval adalah data yang perbedaan antara angka pada skala memiliki arti. Interval antara angka dalam ukurannya yang sejajar. Perbedaan antara 1 dan 2 pada skala sama dengan antara 2 dan 3. Skala interval pada umumnya memiliki 5 atau lebih level kuantitatif. Sebagai contoh, termometer di rumah itu memberikan skala interval. Hasil suhu antara 40 derajat dengan 50 derajat sama perbedaannya antara 70 derajat dengan 80 derajat. Namun demikian, dalam interval tidak ada nilai absolut atau nilai nol. Contoh skala interval pada penelitian yang menggunakan pengukuran kepribadian seperti extraversion. Itu tidak memiliki nilai absolut, karena pada umumnya skala interval bergerak dari angka 1 sampai 5. Bila jumlah item 10, maka nilai minimal adalah 10 dan nilai maksimal adalah 50.
Sekali lagi, skala interval tidak memiliki nilai absolut atau nol. Sehingga bila hasil pengukuran extraversion diperoleh skor 40, maka tidak bisa kita katakan bahwa individu tersebut memiliki tingkat extraversion 2 kali lipat dari orang yang skornya 20. Kenapa demikian? Sekali lagi karena di dalam skala interval tidak ada nilai absolut atau nilai nol yang mengindikasikan ketidakberadaan kepribadian yang diukur. Berbeda dengan interval yang tidak memiliki nilai absolut. Data rasio malah memiliki nilai absolut atau nilai nol yang mengindikasikan ketiadaan variabel yang diukur. Sebagai contoh, pengukuran fisik berat badan, tinggi badan, atau kecepatan waktu. Dengan skala rasio, maka kita bisa mengatakan bahwa orang yang beratnya 40 kilo adalah 2 kali lebih berat dari orang yang beratnya 20 kilo. Nilai nol berarti ketiadaan berat badan atau ketiadaan variabel yang diukur. Dalam penelitian perilaku di bidang psikologi, seringkali kita menggunakan data rasio. Ini dapat dijumpai pada pengukuran dalam bentuk time reaction, waktu reaksi, durasi respon, atau kecepatan respon. Pada penelitian psikologi yang mengarah pada behavioral measurement, pada umumnya menggunakan skala rasio. Pada slide ini saya akan mereview kembali 4 jenis skala pengukuran, yaitu skala nominal, skala ordinal, interval, dan rasio. Diulang kembali bahwa skala nominal adalah kategorisasi, di mana skala tanpa aspek kuantitatif. Contohnya laki-laki, perempuan, 1, 2, atau misalnya jenis warna merah, kuning, hijau bisa diberikan angka 1, 2, 3. Tetapi perbedaan antara 1 dan 2 itu tidak menggambarkan nilai kuantitatif apapun, karena hanya berupa kategorisasi. Skala yang kedua atau data yang kedua adalah data ordinal. Kalau tadi nominal adalah kategori, maka data ordinal itu mengarah pada ranking atau rating. Contohnya ini pada peringkat di kelas atau misalnya penilaian bintang pada aplikasi ojek online. Namun demikian di dalam skala ordinal itu jarak antara ranking 1 dan ranking 2 itu tingkatannya tidak diketahui. Jadi bintang 1 dengan bintang 2 itu tingkatannya tidak diketahui. Lalu yang ketiga adalah skala atau data interval. Ini pada data interval jaraknya antara satu dengan yang lainnya ini sama antar nilai. Contohnya itu adalah pengukuran suhu dan skor tes IQ. Tetapi di dalam skala interval sekali lagi tidak ada nilai absolut atau nol mutlak yang menandakan ketiadaan variabel yang diukur. Jadi tidak ada nilai nol. Kayak misalnya skor tes IQ itu tidak ada nilai nol skor IQ-nya. Atau suhu itu tidak ada nol suhunya, 0 derajat Celcius. Yang keempat adalah data rasio. Nah, di dalam data rasio ini ada nilai nol mutlak, berbeda dengan interval yang tidak ada nilai absolutnya, tidak ada nilai nolnya. Kalau di dalam data rasio ini ada nilai nol. Nilai nol ini yang mengindikasikan ketiadaan dari variabel yang diukur. Dan ini didapatkan pada pengukuran-pengukuran yang berkaitan dengan fisik dan behavioral. Kayak misalnya berat badan, tinggi badan,
waktu respon, kecepatan, atau reaction time ya di dalam menghasilkan data rasio. Nah, dengan data rasio ini kita bisa membuat perbandingan. Jadi tadi kalau misalnya contohnya adalah orang yang memiliki berat badan 40 kilo, itu berarti memiliki berat 2 kali lipat daripada orang yang memiliki berat badan 20 kilo. Karena sekali lagi, ciri dari data rasio adalah memiliki nilai nol mutlak. Demikian penjelasan tentang berbagai data, berbagai skala pengukuran yang perlu kita ketahui untuk penelitian kuantitatif yang tentunya ini akan berguna dalam analisis data yang merupakan tahap selanjutnya setelah pengumpulan data. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.